Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap rindu. Jaga kesehatan selalu. Tetap semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya semoga tercapai cita-cita dan harapan Anda. Selamat beristirahat dari hari-hari yang melelahkan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang Anda harapkan ya. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang sedang mencari ilmu semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga yang sedang mencari jodoh semoga mendapatkan jodoh yang diharapkan. Zodiak Aries, ternyata khodam itu bisa muncul dalam keadaan ketika zodiak Aries sedang tidur. Khodam itu bisa muncul dalam mimpi. Khodam itu bisa muncul dalam mimpi zodiak Aries. Apa iya? Ya, mungkin bisa terjadi. Bisa muncul dalam mimpi. Bisa mungkin berbentuk seperti manusia begini ya. Ada misalkan yang muncul berwujud kakek-kakek atau muncul berwujud nenek-nenek, kakek-kakek yang tampan dengan baju serba putih. Ada muncul nenek-nenek, bisa juga ada muncul juga mungkin terkadang berbentuk hewan ya, ada. Nah, dari situlah justru kita mengetahui khodam kita dari situ. Ada terkadang muncul misalkan hewan yang berwujud singa misalkan ya, atau macan misalkan. Atau hewan lainnya. Gimana khodam yang kita panggil? Makanya memang mesti tahu namanya ya. Ketika memanggil khodam itu perlu tahu namanya. Dan nanti kemunculannya tuh bagaimana, di saat hari keberapa. Soalnya takutnya tuh salah, ternyata yang muncul tuh bukan khodam kita, mungkin yang lain. Karena memang untuk memanggil khodam kan melalui beberapa alam mungkin ya. Dan pasti ada apa tuh cobaan-cobaannya saat memanggil yang kita tuju khodamnya. Sebelumnya tuh ada yang lainnya dulu, makhluk yang lainnya datang gitu. Dan mungkin juga khodam itu memberikan suatu kabar. Kabar tentang hal-hal yang kita pertanyakan. Kabar tentang hal-hal yang gaib lah. Bahkan mungkin kabar di belahan dunia lain. Di belahan dunia maksudnya.
di belahan dunia, kabar misalkan di benua lain, bisa mungkin terjadi. Atau kabar untuk hari esok, dengan berbicara langsung tentang kabar itu atau dengan suatu simbol-simbol. Terkadang mungkin begitu. Mungkin bisa dipahami ya, bisa berbicara langsung, bisa juga melalui simbol-simbol yang perlu ditakwilkan oleh ahlinya tentunya ya. Oleh ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya ya. Dan terkadang mungkin misalkan kakek-kakek yang munculnya yang tidak kita kenal misalkan ya, muncul memberitahu tentang kabar esok, memberitahu atau tentang kabar suatu tempat. Ya bisa mungkin asalnya kita tidak percaya dan melupakan mimpi itu. Ternyata ada berita begini-begini. Oh iya benar, saya mimpi itu. Ada yang begitu. Karena saya mengalaminya beberapa kali ya, mengalaminya. Ada juga terkadang itu khodam, tapi saya tidak tahu ya waktu mengalami apakah itu khodam saya atau bukan ya. Nah ini yang jadi masalahnya, masalahnya tuh makanya kita perlu tahu nama khodamnya, khodam apa yang dipanggil, gimana tata caranya, saat kapan kemunculannya, apa kemampuan khodam tersebut. Nah kita perlu tahu itu semuanya, zodiak Aries begitu ya. Nah ada terkadang khodam juga memberi suatu amalan. Ada yang memberi suatu amalan, ini. Karena saya juga pernah ada yang memberitahu waktu saya mimpi, waktu saya tidur, memberitahu, tapi lupa lagi. Lupa lagi ya. Tetapi saat terbangun pagi-paginya ya esoknya, hari esoknya, setelah malamnya mimpi itu memang ternyata mendapat rezeki dari mimpinya tuh. Memang amalan itu untuk uang lah, seolah-olah begitu ya. Jadi terkadang memberi suatu kabar, terkadang memberi suatu informasi, atau terkadang memberi suatu bacaan tertentu, mantra tertentu, itu bisa jadi. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah apa benar itu khodam kita atau bukan, kan itu yang jadi masalah. Makanya kita tuh memang ketika kita memanggil khodam, kita mesti tahu nama itu di situ. Namanya perlu tahu. Kemunculannya hari apa perlu tahu. Nah, di sini memang perlu guru pembimbing yang memang sudah mumpuni ya. Kemudian kemunculannya ya di hari apa, ini apa, bagaimana cara munculnya tuh kita mesti tahu sebelum itu semua. Jadi sebelum mengerjakan misalkan pemanggilan khodam, itu kita mesti tahu dulu. Kemudian apa kemampuan khodam ini? Begitu zodiak Aries. Kemampuannya itu apa saja? Menarik kasih, menarik harta, membuka harta karun, memberi kabar belahan dunia, membawa kita pindah dari satu tempat ke suatu tempat dengan sekilas, dengan cepat, melipat waktu, melipat bumi, istilahnya begitu, istilah katanya ya. Paham ya maksudnya melipat waktu atau melipat bumi. Atau untuk menarik kekayaan, atau untuk menarik orang yang dicintai, atau untuk penjagaan.
tata caranya kita mesti tahu, begitu ya. Tata caranya kita mesti tahu, namanya mesti tahu, sandi pemanggilnya mesti tahu, begitu. Jadi seluk-beluk tentang khodam itu memang kita mesti paham benar, mesti dimengerti benar, karena takutnya memang itu yang memberi kabar bisa jadi bukan khodam kita, makhluk gaib yang lain, atau bisa jadi roh orang yang meninggal memberi kabar, itu bisa jadi. Dan kabar dari roh orang yang meninggal itu benar, biasanya kabar dari roh orang yang meninggal tentang suatu keadaan itu biasanya benar. Dan kabar dari pembicaraan binatang itu biasanya benar, biasanya tuh benar ya. Ada binatang berbicara nih, misalkan ada ular berbicara, biasanya benar dalam mimpi nih, dalam mimpi. Atau macan berbicara dalam mimpi, biasanya benar, biasanya. Tapi bisa jadi juga gitu ya. Nah itulah, memang dunia ini penuh misteri, kehidupan ini penuh misteri yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita ambil pelajaran. Perlu tapakur, perlu tadabur. Gitu ya zodiak Aries. Jadi bisa jadi khodam itu datang melalui mimpi, bisa jadi. Misalkan kan kita menunggu-nunggu nih, pas pemanggilan khodam kita tunggu-tunggu. Kok khodam itu tidak datang-datang? Katanya misalkan hari ke-7 datangnya, misalkan begitu hari ke-7, tapi tidak nampak-nampak. Tertidurlah kita. Nah tiba-tiba datang dari dalam tidur itu, dari dalam mimpi datang. Namanya sama, pastilah mengucapkan sesuatu ya, pembuka perkenalan, pasti itu khodam itu. Kemudian namanya sama ya, apa yang digambarkannya itu sama dengan yang digambarkan oleh misalkan guru ahli hikmah atau yang lain, atau yang ahli tentang khodam, itu bisa jadi khodam. Jadi bisa mungkin munculnya tuh dalam mimpi, ketika kita tidak menyaksikan secara langsung dengan mata lahir di alam nyata, bisa jadi muncul di alam mimpi. Itulah misteri alam mimpi. Banyak yang kita belum mengetahui ya tentang misteri alam mimpi ini. Misteri alam nyata juga banyak. Yang mana dulu kita kaji ya, dua-duanya kita kaji, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, dua-duanya kita kaji. Karena itulah memang tugas manusia. Di antaranya itu kan selalu mencari jawaban. Manusia itu terkadang selalu penasaran, selalu mencari jawaban dari apa-apa yang dia pertanyakan. Ketika kita memiliki pertanyaan, itu ciri kita itu memang berpikir. Pertanyaan yang tulus ya, karena ada pertanyaan yang mungkin menjebak. Ada yang begitu. Kalau pertanyaan yang memang memerlukan jawaban, pertanyaan yang tulus, nah itu kita jawab dengan ilmu dan hikmah begitu ya. Pertanyaan yang memang kita tidak tahu. Gitu ya, semoga sehat selalu untuk zodiak Aries. Selamat beristirahat sekali lagi. Semoga mimpi indah.